harapan juga mampu merekonstruksi stigma yang ada dalam masyarakat bahwa dalam politik itu harus menggunakan uang sebagai pemenangannya. Karena pada dalam Pancasila keadilan sendiri itu disyaratkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka tidak ada keadilan sosial. Seberapa pentingnya itu untuk demokrasi dan HAM di lingkungan kampus itu sangat penting bagi saya, terutama ketika demokrasi itu kan harusnya mengambil suara dari mahasiswa-mahasiswa tersebut gitu. Yang kalau tidak dari pemilihan umum itu akan sedikit kendala nantinya dari organisasinya maupun yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi dari Teknik Elektro B Angkatan 2021. Di sini saya telah menemukan narasumber yang berikutnya dari Teknik Elektromusika, yaitu Kang Vicky dari Angkatan 19. Nah, Kang, di sini saya akan mengkaji ataupun menunaikan kewajiban saya sebagai mahasiswa untuk menunaikan tugas pendidikan kewarganegaraan. Nah, terkait demokrasi dan HAM. Nah, salah satunya langsung saja ya Kang ke HAM, bagian HAM ini. Nah, pertanyaan saya, bagaimana penerapan HAM di Indonesia saat itu, bagaimana Kang? Yang jauh ya, kalau menurut saya untuk penerapan HAM di negara kita ya, khususnya Indonesia itu, kalau menurut saya itu masih kurang. Kita bisa lihat gitu, contohnya kalau datanya itu sebagai tolak ukur, seperti kita sudah tahu gitu bahwa setiap tahunnya itu bahwa kasus-kasus HAM itu ininya grafiknya meningkat ya. Itu menandakan bahwa setiap tahun itu kasus pelanggaran HAM itu masih saja terjadi gitu. Dan juga kita bisa simpulkan bahwa penerapan HAM di negara kita di Indonesia itu masih kurang gitu. Terus juga kalau misalnya kita mengacu pada Undang-Undang 1945 itu disebutkan itu dalam pasal 28I ayat 1, kalau saya tidak salah dengan koreksi, bahwa kita tuh berhak untuk hidup, juga berhak untuk tidak berbudak dan juga beragama dan lain sebagainya gitu. Nah, jikalau kita sebagai warga negara itu bisa mengimplementasikan dari pasal 28 ayat 1 tersebut, itu kita tuh ya tidak akan ada lagi gitu mengenai kasus-kasus yang pelanggaran HAM seperti kayak pembunuhan lah, atau misalkan kayak kasus yang terjadi kayak penganiayaan dan sebagainya ya. Nah, saya harap sih untuk pemerintah ya bisa gitu untuk mengkoordinir lagi bahwa penerapan HAM itu perlu ditegakkan gitu. Apalagi kalau misalkan masyarakat kita itu kooperatif gitu dalam hal penerapan HAM, ya akan tercipta gitu bahwa negara kita itu aman dan tentram gitu. Dan juga mengenai penerapan HAM itu akan akan berjalan dengan lancar gitu menurut saya. Baik Kang, jadi HAM itu sangat penting ya Kang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut ke Kang nih, dalam pertanyaan kedua ini terkait kewajiban warga negara ya Kang. Nah, tadi telah dibahas terkait HAM. Nah, mungkin kan ini tidak terlepas dari HAM dan kewajiban warga negara di dunia kampus sendiri. Nah, bagaimana Kang penerapannya di kewajiban warga negara ini terhadap dunia kampus itu, menurut Kang bagaimana sih pandangannya? Pandangan HAM ya? Iya, dan hak kewajiban warga negara itu seperti apa Kang? Kalau kita balik lagi, kalau misalkan hak itu kan sesuatu yang kita dapat yang sudah dari dulu gitu, entah itu dari masa kecil gitu kan. Terus juga kalau misalkan hak yang sudah dapat dari masa kecil itu ya kita sebagai pemerintah gitu, kita tuh ya sebagai pemerintah harus memenuhi gitu apa yang sudah kita dapat gitu. Kayak misalkan contohnya dalam segi fasilitas kesehatan gitu, pemerintah wajib untuk memenuhi. Terus juga dalam segi hukum juga pemerintah harus melindungi gitu. Itu kan namanya juga hak gitu. Hak itu kan bukan hanya sebagai warga Indonesia saja yang punya hak gitu, karena itu kan sifatnya universal gitu kan. Jadi semua orang juga pasti punya gitu. Nah, itu nanti untuk penerapannya yang kayak tadi, kalau misalkan ada bantuan sosial gitu sebagai pemerintah kayak itu harus memenuhi. Terus juga dalam segi kesehatan juga fasilitasnya dipenuhi gitu. Baik Kang, dapat disimpulkan bahwasanya kita sebagai mahasiswa juga punya hak ya Kang ya terhadap fasilitas di kampus gitu Kang. Dari kampus juga misalkan fasilitas kampus itu ya kita juga dapat gitu. Misalkan kita bayar UKT berapa gitu, sedangkan fasilitas yang kita dapatkan kalau misalkan tidak sebanding itu, ya kita harus pertanyakan gitu. Baik Kang, dan kewajiban kita sebagai mahasiswa yaitu menurut belajar yang benar. menuntut ilmu ya Kang ya. Betul.
Baik, terima kasih banyak Kang Vicky, Teknik Elektronika Angkatan 19 yang telah diwawancarai. Terima kasih banyak Kang atas kesempatannya. Semoga kita dapat dipertemukan kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi dari Teknik Elektro B Angkatan 2021. Di sini saya sudah mendapatkan narasumber dari lingkungan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Halo Kak. Ya, selamat sore. Selamat sore. Nah Kak, jadi gini, saya dari Elektro ada tugas wawancara. Nah wawancara itu tentang demokrasi dan HAM gitu Kak. Nah langsung aja ya Kak ke pertanyaan biar gak terlalu mengefisienkan waktu ya Kak ya. Nah menurut Kakak peran mahasiswa terkait HAM dan demokrasi di lingkungan kampus itu seperti apa sih Kak? Sepengetahuan Kakak atau sudut pandang Kakak terkait hal tersebut? Dari sudut pandang saya terkait HAM dan demokrasi ya, itu sangat penting ya untuk mahasiswa, apalagi saya sebagai perempuan dan penjunjung tinggi hak asasi khususnya untuk perempuan itu sangat-sangat penting dan dibutuhkan ya, jangan semena-mena. Terus mungkin nih ada beberapa kasus yang kurang kita sadari ini tentang seksual harassment di lingkungan kampus ya. Mungkin siulan laki-laki ke perempuan itu bercanda, tapi untuk perempuan itu bisa jadi sebuah hinaan atau yang namanya merendahkan perempuan. Kalau untuk demokrasinya sendiri, karena kita hidupnya di negara yang berdemokrasi juga, jadi segala sesuatunya itu harus dimusyawarahkan. Jadi nggak bisa yang namanya otoriter atau adanya otoritas itu tetap harus dimusyawarahkan. Walaupun nanti tetap ada satu suara, tapi kan tetap harus dimusyawarahkan. Oke baik Kak, wah keren ya Kak, jawabannya luar biasa banget terkait HAM dan demokrasi. Dilanjutkan nih Kak, terkait tantangan terbesar kita sebagai mahasiswa untuk mengaktualisasikan terkait HAM dan demokrasi di kampus kita tercinta yaitu Unsika. Menurut Kakak bagaimana? Untuk mengaktualisasikannya mungkin dari diri sendiri dulu ya. Kalau untuk mengajak langsung ke kumpulan orang itu susah, tapi lebih ke gimana diri kita sendiri dulu kita mengungkapkan itu ke teman kita, ke lingkungan sekitar kita, baru nanti kita bisa membuktikannya itu secara keseluruhan dalam satu universitas. Oke baik Kak, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Pertanyaan sudah selesai. Makasih ya Kak, mohon maaf mengganggu waktunya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi dari Teknik Elektro B Angkatan 2021. Di sini saya sudah berada di Sekretariat BEM Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dan di sini sudah ada Kang Marcelo. Dari mana Kang kalau boleh tahu? Dari mahasiswa Fakultas Teknik Angkatan 2019. Oke baik Kang. Nah jadi gini Kang, Sandi ada tugas wawancara dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Pak Bambang Suteja, SHMSI. Apakah akan berkenan untuk diwawancarai? Berkenan. Baik Kang. Jadi terkait penegakan HAM dan demokrasi ini terkait topik utama kita ya Kang ya. Nah untuk pertanyaan pertama ini agar mengefisiensikan waktu aja ya Kang ya. Menurut Akang ya, bagaimana peran mahasiswa terkait pengadilan penegakan HAM dan demokrasi di Indonesia ataupun khususnya di kuliah Universitas Singapura Bangsa Karawang? Kalau menurut aku ya, sebagai seorang mahasiswa, kan berbicara mahasiswa itu, mahasiswa kan lekat atau erat kaitannya lah dengan peran dan fungsi mahasiswa. Mungkin teman-teman mahasiswa di sini juga sudah mengetahui peran dan fungsi mahasiswa. Ya, salah satunya adalah social control. Dimana ya teman-teman mahasiswa di sini harus bisa mengawal pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada di Indonesia khususnya ataupun di lingkungan kampus yang dekat dengan kita, baik itu diketahui ataupun tidak diketahui. Jadi mahasiswa di sini harus bisa lebih peka terhadap kondisi sosial yang ada, tidak menutup mata atas kondisi sosial yang ada di lingkungan sekitarnya gitu. Jadi sebagai mahasiswa kita nggak boleh terasingkan dari masyarakat Indonesia khususnya, tidak boleh menutup mata juga terhadap pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal yang memang bertentangan dengan hak asasi manusia. Itu sudah tertera di beberapa poin di peran dan fungsi mahasiswa. Mungkin kalau menurut saya itu dan dengan peran mahasiswa untuk pelanggaran HAM. Oke baik Kak. Lanjut ke pertanyaan kedua nih Kang.
bagaimana penerapan HAM di Indonesia pada saat ini? Menurut Akang bagaimana sih terkait kondisi saat ini, ataupun mungkin bisa dijelaskan oleh Akang sesuai dengan sepengetahuan Akang? Pengetahuan aku ya terkait dengan penerapan di Indonesia ini, menurut aku sudah lumayan baik. Cuma ada beberapa kasus yang memang tidak ditindaklanjut kalau ini, baik di masa hari ini maupun di masa lampau. Kalau kita ingat kejadian-kejadian di masa lampau itu banyak kejadian-kejadian yang sampai hari ini belum terang ataupun belum terselesaikan masalahnya, baik itu Palestina maupun kejadian tahun 45. Banyak hal-hal yang menurut mereka itu sudah lampau, jadi ya sudah diakhirin aja gitu masa atau pengusutan kasus pelanggaran tersebut. Kalau menurut aku ini mungkin rekomendasi untuk kedepannya di Indonesia, baik itu pelanggaran HAM yang sudah lampau ataupun yang sekarang terjadi di Indonesia, diharapkan ya harus diselesaikan, baik itu melalui jalur hukum ataupun secara keluarga ataupun apa. Karena kalau kita berbicara pelanggaran HAM Indonesia itu erat kaitannya dengan hukum, jadi sudah diatur juga mungkin di hukum Indonesia bagaimana penyelesaian dari pelanggaran. Kalau bisa sih pelanggaran HAM ini nggak tajam ke bawah tumpul ke atas. Oke, baik Kang, terima kasih banyak atas jawaban yang sangat luar biasa banget ya teman-teman terkait rekomendasi ya dari Kang Marcelo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Perkenalkan, saya Rifan Satria Jalwardana, mahasiswa dari program studi Teknologi Pangan Universitas Pajajaran. Pada kali ini saya izin untuk berbagi pandangan, sharing tentang aktualisasi ataupun implementasi nilai-nilai Pancasila, yaitu sebagaimana kita tahu bisa disebut sebagai nilai praksis atau perwujudan dari nilai instrumental yang terkandung dalam Pancasila. Dalam kehidupan saya pribadi ataupun dalam kehidupan pribadi saya sehari-hari, baik di masyarakat maupun di tingkat kampus, implementasi nilai-nilai Pancasila wajib untuk diaktualisasikan. Seperti yang kita tahu di sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kita dapat mengaktualisasinya dengan meningkatkan ataupun mewujudkan adanya suasana ataupun iklim toleransi antar umat beragama dan sara lainnya yang ada di lingkungan kampus, seperti menghormati perbedaan agama antar rekan mahasiswa, ataupun menghormati suku dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Lalu rasa kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan sila kedua dapat kita implementasikan dengan menghormati dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, khususnya meningkatkan sikap empati dan simpati kita antar sesama teman yang ada di lingkungan kampus. Lalu persatuan Indonesia kita dapat wujudkan dengan adanya rasa solidaritas, gotong royong satu sama lain di lingkungan kampus, khususnya dalam sama-sama membangkitkan potensi diri masing-masing. Selanjutnya, untuk kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, segala tindakan ataupun keputusan yang beredar ataupun yang dilakukan dalam tingkat kampus, baik dalam hal akademik maupun non-akademik, hendaknya dilakukan dalam konteks musyawarah mufakat, sesuai dengan kesepakatan yang sama-sama menguntungkan antar satu sama lain dan bersifat membangun tentunya. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diaktualisasikan di lingkungan kampus dan masyarakat dengan sama-sama menjunjung tinggi keadilan dalam memahami hak dan kewajiban warga negara sebagaimana yang diinginkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya yang mengacu pada Pancasila. Begitu pandangan saya terhadap aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Yang memerah darah, yang memutih tulang, kerinduan untuk Indonesia.